Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi sama Bapak pada pelajaran Pronopis ya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak berharap anak-anak sehat semua sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pada hari ini kita akan belajar di kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami proses reservasi. Dalam memahami proses reservasi ini, kita akan mempelajari ya sebelum belajar kita harus memahami tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian reservasi, menjelaskan tugas dan tanggung jawab bagian reservasi. Anak-anak harus dapat menjelaskan dasar-dasar reservasi, menjelaskan sistem reservasi, menjelaskan status reservasi, memahami formulir yang digunakan dalam penanganan reservasi, serta melakukan proses reservasi. Nanti di kompetensi selanjutnya kita akan mencoba untuk melakukan proses reservasi. Nah, dalam kompetensi dasar 3.3 yaitu memahami proses reservasi, kita akan mempelajari 3 sub yaitu pengertian reservasi, nomor B klasifikasi reservasi, nomor C jenis-jenis reservasi. Yang pertama yaitu pengertian reservasi. Reservasi berasal dari kata to reserve, yaitu menyediakan atau mempersilahkan tempat sebelumnya. Adapun reservation, yaitu pemesanan suatu tempat fasilitas secara umum reservation, yaitu pemesanan fasilitas yang diantaranya akomodasi, makanan, tempat duduk, pada pertunjukan, ya, pesawat terbang, kereta api, bus, hiburan, nightclub, diskotik, dan sebagainya. Kata reservasi atau pemesanan dalam dunia pariwisata sering disebut booking. Reservation dan information merupakan kegiatan awal bagi kegiatan di Departemen Front Office. Hotel Reservation System atau Sistem Informasi Reservation Perhotelan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menawarkan suatu jasa dalam hal pendataan administrasi pada reservasi perhotelan yang sangat memerlukan ketepatan mekanisme dan penataan yang terorganisasi agar data dapat terkemas dan terjaga keamanannya dengan baik dalam bentuk database. Database tersebut dibuat dengan tujuan agar proses kerja lebih optimal dan dapat dilakukan secara cepat dan tepat dengan tingkat kesalahan yang data diminimalisasi. Secara umum, fungsi dari reservation departemen adalah sebagai berikut. Nomor 1, melayani wisatawan dalam mempersiapkan tempat, yaitu kamar hotel, tempat duduk dalam pesawat, tur, dan transportasi. Mempersiapkan pramu wisata atau guide yang profesional. Sedangkan nomor 3, melakukan surat menyurat dengan baik yang terkait dengan arsip. Adapun manfaat penggunaan reservasi kamar bagi hotel adalah sebagai berikut. Manfaatnya adalah nomor 1, pihak hotel mendapatkan informasi dari tamu sebelum mereka tiba, sehingga dapat disiapkan pelayanan yang diperlukan. Nomor 2, pihak hotel dapat memblocking kamar atau blocking room. Dengan demikian dapat diketahui tingkat hunian kamar pada masa yang akan datang. Nomor 3, guna meminta kepastian kepada tamu sebelum waktunya tiba, apakah kamar yang dipesan tetap diperlukan atau tidak. Sedangkan nomor 4, pihak hotel dapat membuat perkiraan forecasting jumlah kamar yang telah dipesan dalam waktu atau periode tertentu, sehingga dapat diketahui penghasilan hotel yang akan dicapai. Adapun manfaat bagi tamu, nah selain manfaat bagi hotel, juga ada manfaat bagi tamu. Manfaat, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi, yaitu manfaat bagi tamu dalam menggunakan sistem reservasi kamar antara lain sebagai berikut. Pertama adalah memberikan keyakinan pada tamu bahwa kamar yang dipesan sudah tersedia baginya pada saat check-in. Yang kedua, pihak tamu dapat memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan selama menginap di hotel. Sedangkan yang ketiga, pihak tamu dapat membuat rencana mengenai masa liburannya selama berada di hotel tersebut. Selanjutnya, nomor B, klasifikasi reservasi. Ya. Dalam dunia perhotelan, kamar adalah produk yang bersifat tidak tahan lama atau perishable, di mana kamar yang tidak terjual hari ini tidak dapat dijual kembali pada hari lain.
Lain halnya pada produk yang dijual di sebuah restoran misalnya. Produk yang tidak terjual di hari ini dapat dijual di hari berikutnya. Dalam sebuah hotel, kamar yang tidak terjual setiap harinya merupakan kerugian bagi hotel tersebut. Disinilah petugas reservasi memegang peran penting untuk memastikan bahwa kamar-kamar hotel dapat dipesan oleh calon tamu sehari sebelum mereka datang. Klasifikasi reservasi, ya, adapun klasifikasinya, reservasi itu ada 3, Nana, ya. Ada individual reservation, ada group atau tour reservation, ada konferensi reservation, ya. Untuk individual reservation, yaitu reservasi pemesanan kamar untuk seorang calon tamu, pasangan, atau sebuah keluarga. Reservasi ini biasanya dilakukan sendiri oleh calon tamu atau oleh agen. Harga yang diberikan adalah harga normal atau harga paket. Normal rate, packet rate, atau family plan rate. Nomor 2, group atau tour reservation. Reservasi ini adalah reservasi pemesanan kamar yang dibuat oleh agen perjalanan dan biasanya secara spesifik satu jenis kamar. Seringkali harga yang diberikan adalah harga diskon atau discount rate atau group rates. Yang nomor 3, konferensi reservation. Nah, reservasi pemesanan kamar ini ya untuk sebuah rombongan yang akan melakukan eksibisi atau pertemuan di hotel, rapat di hotel, seperti itu anak-anak ya. Reservasi ini biasanya dibuat oleh sebuah organisasi perusahaan atau suatu asosiasi. Harga yang diberikan biasanya adalah harga komersial atau commercial rate. Data reservasi untuk tamu rombongan dimasukkan ke dalam grup reservasi form, sedangkan data reservasi untuk tamu individu dimasukkan ke dalam formulir individual reservation form. Ini adalah contoh individual reservation, anak-anak ya. Di sini kelihatan ada pasangan yang sedang melakukan reservasi. Nah, ini adalah contoh konferensi reservation. Nah, kita bisa lihat calon tamu yang akan menginap banyak ya. Mereka melakukan pertemuan atau rapat di hotel. Yang terakhir kita akan diskusikan yaitu jenis-jenis reservasi anak-anak ya. Jenis-jenis reservasi ada 2, yaitu guaranteed reservation dan non-guaranteed reservation. Yaitu reservasi dengan garansi dan tanpa garansi. Garansi adalah jaminan anak-anak ya. Nah, yang nomor 1, guaranteed reservation. Nah, guaranteed reservation ini adalah suatu reservasi atau pemesanan kamar yang disertai dengan jaminan. Ada jaminannya, ada garansinya. Ya. Tujuan dari penjaminan ini adalah untuk mendapatkan kepastian dari pihak hotel atas pemesanan kamar yang telah dilakukan. Hal ini biasanya dilakukan pada saat musim ramai atau peak season atau high season. Nah, jenis-jenis guaranteed reservation ada 5, ada prepayment, credit card, advance deposit, contractual agreement kooperatif, dan nomor terakhir, nomor E adalah travel agent. Nah, prepayment ini adalah pembayaran yang dilakukan oleh para calon tamu untuk sejumlah harga kamar dan fasilitas yang dipesan selama tinggal sebelum mereka mempergunakan fasilitas atau menempati kamar. Atau full payment is required before. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi di prepayment ini ya. Prepayment adalah pembayaran yang dilakukan oleh para calon tamu untuk sejumlah harga kamar dan fasilitas yang dipesan selama tinggal sebelum mereka mempergunakan fasilitas. Artinya dibayar lunas sebelum mereka tinggal. Nah, nomor B, credit card. Nah, credit card ini anak-anak sudah pasti tahu ya. Credit card itu adalah jaminan pemesanan kamar dengan menggunakan tagihan kartu kredit. Ya, hal yang ditanyakan oleh petugas pada saat reservasi hanya nama dan nomor kartu kredit. Nah, merupakan hal yang paling umum digunakan saat ini. Ya, ini yang paling sering digunakan oleh para tamu untuk menginap di hotel dengan credit card. Ya. Sedangkan nomor C, advance deposit. Nah, advance deposit ini adalah pembayaran yang dikirimkan atau dibayarkan oleh calon tamu kepada pihak hotel dalam jumlah tertentu, paling sedikit harga kamar untuk 1 malam atau lebih, dan kurang dari harga keseluruhan selama tinggal. Artinya misalnya kalau tamunya mau nginap 3 hari, minimal 1 hari sudah dilunasi melalui pengiriman. Nah, nomor D, contractual agreement kooperatif. Nah,
Sebuah bentuk kerjasama di mana perusahaan menyetujui untuk membayar sejumlah kamar kepada pihak hotel. Pembayaran tersebut dilakukan bila kamar digunakan atau tidak digunakan. Nah, itu ada perjanjian antara pihak perusahaan dengan hotelnya. Yang terakhir yaitu travel agent. Nah, nomor travel agent. Travel agent ini menjamin pemesanan kamar yang dilakukan oleh pihak biro perjalanan, sedangkan alatnya untuk yang dipergunakan itu berupa voucher, anak-anak ya. Yang nomor 2, jenis-jenisnya adalah non-guarantee reservation ya. Tadi ada yang garanti, ada yang non-guarantee. Non-guarantee ini artinya tanpa jaminan, anak-anak ya. Non-guaranteed reservation adalah suatu pemesanan kamar yang tidak disertakan jaminan apapun. Nah, ini tidak menggunakan jaminan. Pihak hotel hanya akan memastikan kamar yang telah dipesan tersedia sampai batas waktu yang telah ditentukan saat tanggal kedatangan. Biasanya batas waktu tersebut adalah pukul 18 atau jam 6 sore waktu setempat. Hal ini sering disebut juga dengan istilah state reservation cancellation time. Contohnya individual guest dan pembayaran digunakan adalah deposit cash, dengan cash anak-anak ya. Nah, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Di sini ada tugas yang harus anak-anak kerjakan dari penyampaian Bapak tadi. Bapak harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Nah, di sini ada 3 soal anak-anak ya. Ada 3, yaitu nomor 1, jelaskan kelebihan dan kekurangan pemesanan kamar hotel secara online yang Anda ketahui. Kemudian nomor 2, jelaskan tentang klasifikasi reservasi. Yang nomor 3, jelaskan tentang jenis-jenis reservasi. Nah, nanti anak-anak tulis dengan rapi, dengan jawaban yang benar. Apabila anak-anak sudah menyimak penjelasan Bapak yakin anak-anak bisa menjawab dengan baik. Nanti soalnya juga Bapak kirimkan berupa PDF ke grup WA anak-anak. Baiklah anak-anak, itu saja yang Bapak sampaikan. Walaupun kita belajar jarak jauh, Bapak berharap, sangat berharap kepada anak-anak tetap belajar yang rajin, tetap semangat, jaga kesehatan. Terakhir, Bapak mohon maaf atas segala kekurangan penyampaian. Dan terakhir, Bapak sampaikan kepada anak-anak, tetaplah semangat. Walaupun apapun yang terjadi, tetap sangat semangat untuk belajar. Terakhir, Bapak sinep untuk para peserta. Om Santi Santi.